Gelandang Roma Kone diberi kesempatan untuk melakoni penampilan pertamanya bagi tim senior Prancis malam ini. Pemain berusia 23 tahun itu tampil dalam susunan pemain inti Didier Deschamps dan memainkan seluruh pertandingan dalam kemenangan Prancis 2-0 atas Belgia. Setelah pertandingan, Deschamps memuji Kone. "Saya puas dengan penampilannya," kata manajer Prancis itu. Dia melakukan tackle dan mendapat kartu kuning di awal pertandingan. Bagi seorang gelandang bertahan, menerima kartu kuning di awal pertandingan bukanlah hal yang ideal. Jika itu adalah pertandingan sistem gugur, mungkin saya akan bertindak berbeda. Tim masih perlu meningkatkan kemampuan, terutama di lini tengah, di mana 3 pemain absen selain Zaire Emery yang cedera. Namun, Kone bermain sangat baik. Gelandang Roma Manu Kone tampil mengesankan dalam debut pertamanya sebagai pemain inti bagi tim senior Prancis malam ini. Pemain berusia 23 tahun yang direkrut Roma pada hari terakhir bursa transfer diberi kesempatan untuk tampil dalam susunan pemain inti tim nasional oleh pelatih Didier Deschamps. Kone terbukti menjadi sosok krusial di lini tengah, berperan sebagai gelandang bertahan dalam kemenangan Prancis 2-0 atas Belgia. Setelah pertandingan, Manu Kone berbicara kepada wartawan tentang penampilannya. "Tidak seperti pertandingan melawan Italia, hari ini kami melakukan apa yang harus kami lakukan dan kami bereaksi. Sekarang kami akan kembali ke klub kami dan terus bekerja mengingat komitmen berikutnya dengan tim nasional. Saya suka bertahan dan menyerang, saya merasa nyaman saat bola berada di kaki saya. Saat Anda menguasai bola, semuanya menjadi lebih mudah. Saya secara alami menjadi tenang saat itu. Saya bersenang-senang dan saya berterima kasih kepada tim atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya tenang dan saya harus menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Saya telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai di sini dan ini merupakan sumber kebanggaan bagi semua orang, bagi keluarga saya dan bagi kota saya." Leandro Paredes tampaknya telah merencanakan masa depannya sendiri. Gelandang Argentina itu sebenarnya ingin kembali ke Argentina pada tahun 2025. Menurut Corriere dello Sport, Paredes telah menetapkan bahwa ia akan kembali ke Argentina pada akhir musim untuk bermain untuk Boca Juniors. Mengingat rencana ini, pemain Argentina itu menolak peluang kontrak yang sangat besar di Arab Saudi pada musim panas lalu. Surat kabar itu mengklaim bahwa Roma bahkan terbuka terhadap kemungkinan untuk melepasnya musim panas ini. Tetapi Paredes memutuskan ingin menghormati kesepakatannya dengan Giallorossi. Kini, Paredes ingin menyerahkan dirinya kepada Daniele De Rossi dan memenuhi kontraknya dengan Roma sebelum pulang dari Eropa. Laporan dari Turki menunjukkan bahwa pemain sayap Roma Nikola Zalewski sangat dekat untuk menyelesaikan kepindahannya ke Galatasaray. Dalam beberapa jam terakhir, pemain Polandia itu mendapati dirinya masuk radar Galatasaray. Setelah menolak tawaran dari PSV di awal musim panas, Zalewski mungkin masih akan pindah dari Roma dalam beberapa hari mendatang. Pembicaraan antara Roma dan Galatasaray untuk transfer Nikola Zalewski terus berjalan. Klub Turki itu bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan, seperti dilansir Kaya Temel dari Aspor. Penutupan kesepakatan bisa terjadi antara hari ini dan besok. Selain itu, pembicaraan antara pemain dan tim Turki juga berjalan positif, dan diharapkan kesepakatan dapat segera dirampungkan. Galatasaray masih berusaha mengamankan pemain sayap Roma, Nikola Zalewski. Raksasa Turki tertarik untuk mengontrak pemain sayap Polandia tersebut secara permanen dari Giallorossi. Negosiasi antara kedua klub membuahkan hasil kemarin malam, dengan Galatasaray menunjukkan minat nyata terhadap pemain muda Polandia tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, awalnya tampak bahwa Zalewski tidak berminat mempertimbangkan transfer tersebut. Namun, sang pemain akan membuka jendela kesempatan, dengan meminta gaji kepada klub Istanbul tidak kurang dari 2,5 juta euro per musim untuk menerima tawaran tersebut. Saat ini, Galatasaray sedang mengevaluasi permintaan pemain tersebut. Jika negosiasi dengan Zalewski tidak terwujud, tim Turki sudah menyiapkan rencana B, Luca Pellegrini. Saat ini di Lazio, Pellegrini dapat menjadi alternatif yang valid untuk memperkuat lini pertahanan Galatasaray, jika tuntutan finansial Zalewski terbukti terlalu tinggi.
Roma sedang memantau kondisi Lorenzo Pellegrini. Kapten Giallorossi baru-baru ini menjadi sasaran banyak spekulasi menyusul cederanya dalam pertandingan melawan Prancis. Namun malam ini, Pellegrini tidak akan tampil dalam susunan pemain inti Italia dalam pertandingan Nations League melawan Israel. Luciano Spalletti telah memutuskan untuk mempertahankan gelandang Roma itu di bangku cadangan. Masih harus dilihat apakah Pellegrini akan bermain malam ini, atau apakah ia akan diistirahatkan menjelang pertandingan hari Minggu dengan Genoa. Presiden Genoa Alberto Zangrillo berbicara beberapa hari menjelang pertandingan dengan Roma di Marassi. Keluar dari sidang lega Serie A hari ini, Zangrillo berhenti untuk menjawab pertanyaan dari media. Tahun ini sangat sulit, separuh anggota tim cedera dan pentingnya tim akan menjadi hal yang mendasar, kata ketua klub asal Italia itu. Roma adalah tim yang sangat tangguh yang sedang berusaha menemukan keseimbangannya dan kami sedang berusaha untuk menegaskan diri kami sendiri. Kami punya banyak kelemahan di lini pertahanan. Kami cedera, tetapi Gilardino telah menunjukkan bahwa dengan tim, Zangrillo mereka berbicara beberapa hari menjelang pertandingan dengan Roma di Marassi. Keluar dari sidang lega Serie A hari ini, Zangrillo berhenti untuk menjawab pertanyaan dari media. Tahun ini sangat sulit, separuh anggota tim cedera dan pentingnya tim akan menjadi hal yang mendasar, kata ketua klub asal Italia itu. Roma adalah tim yang sangat tangguh yang sedang berusaha menemukan keseimbangannya dan kami sedang berusaha untuk menegaskan diri kami sendiri. Kami punya banyak kelemahan di lini pertahanan. Kami cedera, tetapi Gilardino telah menunjukkan bahwa dengan tim, mereka bisa memperbaiki keadaan. Presiden Genoa Alberto Zangrillo berbicara beberapa hari menjelang pertandingan dengan Roma di Marassi. Keluar dari sidang lega Serie A hari ini, Zangrillo berhenti untuk menjawab pertanyaan dari media. Tahun ini sangat sulit, separuh anggota tim cedera dan pentingnya tim akan menjadi hal yang mendasar, kata ketua klub asal Italia itu. Roma adalah tim yang sangat tangguh yang sedang berusaha menemukan keseimbangannya dan kami sedang berusaha untuk menegaskan diri kami sendiri. Kami punya banyak kelemahan di lini pertahanan. Kami cedera, tetapi Gilardino telah menunjukkan bahwa dengan tim, mereka bisa memperbaiki keadaan. Presiden Genoa Alberto Zangrillo berbicara beberapa hari menjelang pertandingan dengan Roma di Marassi. Keluar dari sidang lega Serie A hari ini, Zangrillo berhenti untuk menjawab pertanyaan dari media. Tahun ini sangat sulit, separuh anggota tim cedera dan pentingnya tim akan menjadi hal yang mendasar, kata ketua klub asal Italia itu. Roma adalah tim yang sangat tangguh yang sedang berusaha menemukan keseimbangannya dan kami sedang berusaha untuk menegaskan diri kami sendiri. Kami punya banyak kelemahan di lini pertahanan. Kami cedera, tetapi Gilardino telah menunjukkan bahwa dengan tim, mereka bisa memperbaiki keadaan. Presiden Genoa Alberto Zangrillo berbicara beberapa hari menjelang pertandingan dengan Roma di Marassi. Keluar dari sidang lega Serie A hari ini, Zangrillo berhenti untuk menjawab pertanyaan dari media. Tahun ini sangat sulit, separuh anggota tim cedera dan pentingnya tim akan menjadi hal yang mendasar, kata ketua klub asal Italia itu. Roma adalah tim yang sangat tangguh yang sedang berusaha menemukan keseimbangannya dan kami sedang berusaha untuk menegaskan diri kami sendiri. Kami punya banyak kelemahan di lini pertahanan.